Oke, selamat pagi Mas Arfa, Mas Andes. Apa Selamat, kabar? selamat pagi Pak Hendi. Baik-baik Pak Hendi. Baik, sehat. Mudah-mudahan sehat semua ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat-sehat Pak. Oke, sebelum kita mulai pelatihan hari ini, saya akan cek dulu ya kehadiran dari peserta. Mas Andes, Mas Arfa sudah join. Oke, untuk hari ini saya akan menjelaskan beberapa materi. Jadi saya izin untuk share screen. Oke, siap Pak. Sudah terlihat? Lihat Pak. Ya, kelihatan Pak. Oke, mungkin sebelum kita mulai pelatihan hari ini, yang pertama itu ada beberapa ketentuannya ya untuk mengikuti pelatihan ini teman-teman harus on cam. Jadi on cam, kemudian mic di mute, gitu. Mic akan diaktifkan ketika teman-teman akan menanyakan suatu hal yang belum jelas, gitu ya. Jadi yang pertama saya akan memperkenalkan diri dulu. Jadi nama saya Hendy, saya lahir dari Bogor. Alamat di Bogor, bekerja di BNI, kemudian ini adalah nomor handphone saya, silakan untuk dicatat jika ada pertanyaan atau ada yang minta untuk dihubungi silakan menghubungi nomor handphone saya atau email saya. Oke, baik, kita mulai untuk pelatihan hari ini. Teman-teman ada yang sudah pernah mengikuti pelatihan sistem pembayaran, pengelolaan uang rupiah? Belum Pak, baru kali ini Pak. Oke, mungkin nanti akan saya jelaskan secara singkat ya pengertian dari sistem pembayarannya gitu. Jadi ini adalah roadmap pelatihan cara menyusun standar operation, prosedur atau SOP dan manual operation terkait penyelenggaraan sistem pembayaran retail industri gitu ya. Jadi ini sesuai dengan SKKNI. Ini ada dua caranya. Itu adalah yang pertama metodologi. Ini sesuai dengan SKKNI nomor 33 tentang standarisasi, pelatihan, dan sertifikasi. Yang kedua itu terkait teknisnya, SKKNI nomor 178 tentang sistem pembayaran dan pengelolaan uang rupiah SPPUR tahun 2022. Oke, untuk hari ini kita akan belajar gitu ya terkait cara menyusun SOP dan manual operation ya terkait penyelenggaraan sistem pembayaran di industri. Oke, sebelum saya mulai, jadi untuk tujuan pembelajarannya ini ada beberapa. Jadi diharapkan teman-teman setelah mengikuti pembelajaran ini, teman-teman mampu untuk pertama memahami perihal departemen satuan unit kerja yang bertanggung jawab terhadap operasional pada sistem pembayaran retail industri. Yang berikutnya adalah menyusun bagan struktur aktivitas sistem pembayaran retail industri beserta cakupan, kewenangan, dan tanggung jawabnya. Kemudian yang ketiga itu adalah menjelaskan bagan struktur aktivitas sistem pembayaran retail industri yang telah disusun dari setiap satuan unit. Gitu ya. Kemudian juga memahami sistem pengamanan yang digunakan pada kegiatan yang berkaitan dengan operasional sistem pembayaran industri. Kemudian berikutnya memahami juga sarana prasarana yang digunakan pada kegiatan yang berkaitan dengan operasional sistem pembayaran retail industri. Dan yang terakhir ini teman-teman diharapkan memahami sistem pengarsipan dokumen SOP dan manual operation terkait sistem pembayaran retail industri. Ini tujuannya untuk hari ini teman-teman akan dapat pembelajaran gitu ya, diharapkan mampu memahami beberapa poin-poin yang akan saya sampaikan. Jadi yang pertama saya masuk dulu ke definisi. Untuk sistem pembayaran adalah suatu sistem yang mencakup perangkat aturan, lembaga, mekanisme, infrastruktur, sumber dana untuk pembayaran, dan akses ke sumber dana
untuk pembayaran yang digunakan untuk melaksanakan pemindahan dana guna memenuhi suatu kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi, gitu ya. Kemudian terkait standar operating procedure atau SOP, ini adalah merupakan panduan yang digunakan untuk memastikan kegiatan operasional organisasi atau perusahaan berjalan dengan lancar. Dan SOP juga menjelaskan mengenai langkah-langkah, peraturan, kewenangan, tanggung jawab dalam kegiatan operasional. Ya, jadi dalam sistem pembayaran industri ini, sistem pembayaran oleh penyelenggara infrastruktur sistem pembayaran atau yang disebut PIP itu terdiri atas yang pertama Bank Indonesia sebagai penyelenggara infrastruktur sistem pembayaran Bank Indonesia. Kemudian pihak lain yang menyelenggarakan infrastruktur sistem pembayaran industri mencakup penyelenggaraan GPN dan PIP lain yang ditetapkan Bank Indonesia. Nah, aktivitas sistem pembayaran terdapat stakeholder yang akan menjalankan operasional berdasarkan kewenangan dan tanggung jawabnya. Di mana tanggung jawabnya tersebut harus dituangkan dalam SOP sebagai standarisasi langkah-langkah di departemen, satuan, unit yang akan menjalankan aktivitasnya. Ini definisinya. Sampai sini dulu. Ada pertanyaan, Mas Arpah, Mas Andes? Cukup jelas, Pak. Oke, Silakan lanjut. ya. Nanti tolong jika saya menjelaskan terlalu cepat, tolong ini ya, diinformasikan. Oke, saya lanjut. Nah, ini berikutnya. Ini adalah tata cara menyusun SOP. Jadi ada 6 langkah untuk menyusun SOP ya. Yang pertama itu kita mengidentifikasi proses operasionalnya dulu. Kita identifikasi dulu proses operasionalnya seperti apa. Kemudian yang keduanya itu adalah membuat alur proses. Kita buat alur proses suatu aktivitas beserta satuan dan unit yang bertanggung jawab operasional. Kemudian yang ketiga, langkah 3 itu adalah melakukan pemetaan cakupan kewenangan tanggung jawab setiap satuan unit. Jadi kita petakan cakupan kewenangannya seperti apa, tanggung jawabnya di setiap unit seperti apa. Kemudian berikutnya itu adalah kita kumpulkan data dokumentasi dari setiap proses operasional. Kemudian berikutnya kita membuat flowchart secara end-to-end dari awal sampai akhir, alur proses kegiatan operasional sistem pembayaran data industri. Nah, yang terakhir adalah kita melakukan validasi ya. Jadi setelah semuanya disusun, kita validasi, kemudian setelah divalidasi kita usulkan untuk persetujuan penetapan SOP. Gitu. Jadi ada 6 langkah ya. Bisa dipahami Mas Alfa, Mas Andes? Bisa, Pak, bisa. Oke. Saya lanjut ya. Nah, ini adalah contoh alur proses kegiatan pembayaran kepesertaan sistem pembayaran di BI ya. Mungkin saya nggak terlalu detail untuk menjelaskan satu-satu gitu ya. Jadi dari pertama gitu, dari akses kriteria masuk terkait ketentuan, mulai dari permohonan, perizinan, asesmen. Nah, di asesmen ini ada ketentuannya. Terus ketentuan itu ada akses kriteria, efisiensi, dan kelancaran mitigasi risiko gitu ya. Kalau misalnya not oke, itu ditolak. Kalau oke, lanjut berikutnya ke izin. Di izin ini ada perizinan juga, ada beberapa tahapan yang harus dilengkapi ya. Kemudian di operasional, baru ke member compliance gitu. Kalau misalnya oke, lanjut bisa digunakan di tim operasional. Kalau misalnya tidak oke, baru exit policy gitu. Mungkin saya secara besarannya saja di sini. Oke, jadi setelah teman-teman memahami definisi serta alur tata cara pembuatan SOP, ini saya simpulkan bahwa untuk tata cara mengidentifikasi dan menyusun departemen, satuan, unit beserta cakupan kewenangan tanggung jawabnya,
Kemudian memahami sistem pengamanan sarana dan prasarana sistem pembayaran industri. Kemudian yang terakhir adalah tata cara melakukan pengarsipan SOP. Jadi ini kesimpulannya atau risamnya. Nah, oke. Tadi sudah saya jelaskan dari mulai definisi, tata cara, dan langkah-langkahnya. Mungkin saya akan mencoba ke teman-teman ya, apakah apa yang saya sampaikan bisa dipahami gitu. Mas Arfah, coba boleh saya tanya ya, terkait apa sih definisi sistem pembayaran? Divisi Silakan. sistem pembayaran ya Pak ya. Oke, izin jawab Pak. Kalau menurut saya yaitu sistem pembayaran suatu sistem yang mencakup seperangkat aturan, lembaga, mekanisme, infrastruktur, sumber dana untuk pembayaran, dan akses ke sumber dana untuk pembayaran, di mana digunakan untuk melaksanakan pemindahan dana guna memenuhi suatu kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi, Pak. Oke, bagus. Tepat sekali Mas Arfah. Terima kasih. Ya, jadi benar itu yang disebutkan Mas Arfah terkait sistem pembayaran. Berikutnya Mas Andes, coba boleh disebutkan langkah-langkah menyusun SOP. Silakan sebutkan ada berapa langkahnya dan apa saja. Secara singkat Baik, Pak. boleh. Silakan Mas. Izin menjawab, untuk langkah menyusun SOP itu tadi ada 6 langkah. Sepertinya Mas Andes suaranya tidak terdengar, masih di unmute atau seperti apa? Sekarang gimana, Pak? Terdengar nggak, Pak? Oh, oke, ya silakan Ya, Mas Andes. untuk menyusun SOP itu tadi Bapak sudah menyebutkan tadi ada 6 langkah. Yang pertama kita identifikasi proses operasionalnya. Yang kedua membuat alur proses. Yang ketiga melakukan pemetaan cakupan kewenangan. Yang keempat melakukan pengumpulan data. Yang kelima, membuat flowchart dari alur proses. Yang keenam, validasi dan persetujuan penetapan SOP itu, Pak. Oke, bagus, betul. Tepat sekali Mas Andes yang disebutkan itu. Ada 6 langkah ya jadinya. Ya, Oke, sepertinya rekan-rekan sudah memahami ya terkait proses penyusunan SOP. Berikutnya ada evaluasi ya. Setelah tadi kita melakukan pelatihan, pembelajaran, kita akan melakukan evaluasi. Jadi ini ada beberapa soal, ada 5 soal multiple choice dan esai. Ini silakan nanti teman-teman diproses melalui link ini ya, tes.com. Waktunya 3 menit. Silakan diakses. Sudah semua? Sebentar ya Pak. Oke, kalau Oke, sudah, waktunya 3 menit 3 menit ya Pak. dimulai dari sekarang. Silakan. Sekarang ya Pak. Oke, siap. Oke, sepertinya udah selesai semua. Kita lihat hasilnya. Oke, Mas Arfa. Oke, ini salah satu. Oh, ada salah satu. Salah satu Oke, bagus, Mas. siap-siap. Terima Mas kasih Pak. Andes, ini salah 3 nih Mas Andes. Aduh, oh my God. Kejauhan nih Mas Anda salah 3. Salah 3 ya. Salah 3 di mana Mas? Di Semarang ya. Aduh. Oke. Kejauhan Oke, tengah terima lagi. kasih tapi ya udah bagus. Teman-teman bisa memahami apa yang saya jelaskan. Berikutnya yang terakhir, ini ada tugas tambahan ya. Jadi ini tugas tambahan kepada para peserta. Nanti silakan untuk dibuatkan rangkuman dari berbagai sumber ya tentang tata cara ketentuan kebijakan operasional di sistem pembayaran retail.
industri. Ini nanti untuk tugasnya silakan di email ke saya. Saya kasih waktu sampai besok gitu ya. Sampai besok jam 18 di email saya, nanti akan saya nanti kalau sudah di email diinformasikan ke saya, nanti akan saya cek. Oke. Oke, Lewat WA aja ya Pak ya eh, di infonya ya Pak ya. betul. Siapa? Oke, mungkin untuk hari ini pembelajaran hari ini telah selesai. Terima kasih atas waktu dan atensinya. Saya akhiri. Terima kasih Mas Arfa, Mas Andes. Saya Sama-sama ucapkan Pak. Sama-sama, Assalamualaikum Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Izin live Pak. Izin live Pak Hendi. Oke, di stop screen dulu.